Ketika itu datanglah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang. Hei Abu Jahal, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Jahal, mengapa engkau budak kecil? Mengapa engkau datang ke sini? Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'aqtuluk. Aku datang ke sini ini nak membunuh engkau. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Jahal, alah, tak mungkin. Engkau kecil, engkau kerdil, tak mungkin. Ya kalau bahasa kita, kacau kau pokoknya kan. Jangan datang, pergilah. Apalagi jangan banyak cakap lagi. Pergi sana. Engkau takkan mungkin bisa membunuh aku. Begitulah kata Abu Jahal. Abu Jahal dalam keadaan santai, memang dianggap sepele anak kecil ni. Maka diambillah pedangnya yang terletak di atas meja. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, orang yang badannya kecil tapi imannya kuat. Saking kuatnya imannya, dan dia termasuk orang yang berani, termasuk daripada as-sabiqunal awwalun. Orang-orang pertama-tama masuk Islam diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Apa keberaniannya Abdullah bin Mas'ud? Keberaniannya Abdullah bin Mas'ud menjelaskan dan membuat Islam terang-terangan selama di kota Makkah. Bahkan berani membaca Al-Quran di dekat Kaabah. Orang dulu Nabi sudah sampaikan, kata Rasulullah, kita secara sir saja, sembunyi-sembunyi saja, kata Rasulullah. Jangan nampakkan kali, kata Nabi, karena masih minoritas Muslim di Makkah ketika itu sedikit. Jadi Nabi mengatakan, jangan kau nampakkan Islam engkau. Salat sembunyi-sembunyi, baca Quran sembunyi-sembunyi. Abdullah bin Mas'ud ni suja' ni pemberani, walaupun badannya kecil sekali. Dalam satu riwayat, duduk sahabat Nabi berdiri Abdullah bin Mas'ud, masih tinggi sahabat yang duduk tadi bahunya dibandingkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Rendah Abdullah bin Mas'ud itu. Berani Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud baca Quran di dekat Kaabah. Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, baca Quran di dekat Kaabah, baca Quran ni. Berkumpul orang seluruhnya. Ni. Jadi orang baca Quran berkumpul. Memang Al-Quran itu luar biasa. Kalamullah. Al-Quran itu kalau dibaca akan menggetarkan hati. Orang-orang yang kadang baru mendengar bacaan Quran itu saja sudah ada keinginannya untuk ingin belajar membaca Al-Quran. Jadi program dari BWA tadi itu bagus sekali. Itu dengan membaca Quran besok jam berapa? Jam 6. Jam 6 di sini masih gelap lah. Kayak inilah jam 6-nya. Bagus, programnya bagus sekali. Bapak ni memang pencinta ilmu. Beliau kalau agak lambat itu memang agak protes beliau ini. Beliau ni cinta ilmu. Jadi ilmu tu lebih utama bagi beliau nampak. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Bapak ni yang jemaah saya agak militan, beliau ni lah. Tapi dipuji oleh syekh saya. Syekh saya datang ke sini, Syekh Nuruddin. Syekh saya beliau selalu ikuti dan beliau selalu duduk di depan. Usia beliau cukup sudah lama lah, 70 ke atas lah begitu. Makanya agak ekstrim dan luar biasa. Tapi beliau sehat. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan Allah sehatkan. Pak Ilyas ni memang siapa pun akan digasnya. Ustaz pun ngicap jadi duitnya Pak Ilyas ni. Sudah tu minta maaf lagi. Siapnya menangisnya minta maafnya poloknya awak lah. Topek dah apa itu. Apalagi pengurus masjid kata Pak Marjan, azab dia buat Pak Ilyas. Ustaz siapa pun ustaznya. Saya kah, Ustaz Somad, ya macam anak lah beliau buat. Di majlis macam guru, tapi kalau di mobil sambil sarapan tu macam anak beliau buat. Terima kasih, jazakallah khair. Jadi Abdullah bin Mas'ud baca Quran lah di dekat Kaabah. Baca Quran di dekat Kaabah. Datanglah Abu Jahal, datang Abu Lahab, seluruh orang-orang kafir berkumpul di dekat Kaabah. Dekat Kaabah baca Quran, mana boleh. Nabi dah sampaikan jangan, kata Rasulullah, jangan, kata Nabi. Dibaca juga Quran. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, tangkap dia. Tangkap dia. Ditangkap, dipukul. Cuma agak kasihan orang. Karena kecil Pak, kecil sekali. Abdullah bin Mas'ud ni kecil sekali. Jadi orang kasihan. Nak dibunuh pun tanggung, nak dipukul tanggung, nak apa? Tak bisa. Akhirnya dilepaskan saja Abdullah bin Mas'ud. Menengok Abdullah bin Mas'ud agak aman-aman saja baca Quran di dekat Kaabah, dicuba pula lah dia Abdurrahman bin Auf baca Quran di dekat Kaabah. Ini sudah mulai berani ni. Nabi dah sampaikan jangan, kata Nabi.
Jangan ada masanya nanti kita dakwah secara jahar, kata Rasulullah. Ini sir dulu, kata Nabi. Jangan. Abdurrahman bin Auf berani pula lah baca Quran. Banyak Abdurrahman, banyak Abdullah bin Mas'ud orang datang ke dekat Kaabah. Lebih ramai lagi Abdurrahman bin Auf yang orang datang ketika dia baca Quran. Abu Jahal, Abu Lahab datang. Kata Abu Jahal, tangkap dia, seret. Azab, dipukuli, dikeroyok. Dan dalam satu riwayat Abdurrahman bin Auf inilah yang sampai dipotong telinganya oleh Abu Jahal. Dipotong telinganya oleh Abu Jahal. Ada mengatakan yang dipotong itu telinganya Abdullah bin Mas'ud, tapi banyak mengatakan telinganya Abdurrahman bin Auf yang dipotong. Karena baca Quran di dekat Kaabah tidak boleh. Takut Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang nanti banyak mendekat dan akhirnya masuk Islam. Takut ketika itu. Jadi walhasil ketika ada perang di Madinah, ketika perang di Madinah itulah, ini setelah hijrah ke Madinah ada perang. Pas di perang itu ikutlah Abu Jahal. Abu Jahal ni gagah, Pak. Kita baca biografi itu gagah, perkasa, luar biasa. Abu Jahal itu pandai berkuda, pandai memanah, pandai memegang pedang, pandai berkelahi dia, Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ketika terjadi perang, kita lupa apa perangnya. Kemudian ketika itu Abu Jahal masuk ke dalam kemah, istirahatlah. Ketika itu datanglah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang. Hei Abu Jahal, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Jahal, mengapa engkau budak kecil? Mengapa engkau datang ke sini? Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'aqtuluk. Aku datang ke sini ini nak membunuh engkau. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Jahal, Allah, tak mungkin. Engkau kecil, engkau kerdil, tak mungkin. Ya kalau bahasa kita, kacau kau pokoknya kan. Jangan datang, pergilah. Apalagi jangan bercakap, banyak cakap lagi. Pergi sana. Engkau takkan mungkin bisa membunuh aku. Begitulah kata Abu Jahal. Abu Jahal dalam keadaan santai, memang dianggap sepele anak kecil ni. Maka diambillah pedangnya yang terletak di atas meja dalam satu riwayat itu, dipanjat meja tadi oleh Abdullah bin Mas'ud, langsung ditebasnya leher daripada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu yang membunuhnya orang yang badannya kecil, itulah Abdullah bin Mas'ud. Putus kepala Abu Jahal, diambil kepala itu dibawa ke Rasulullah. Hadza ya Rasulullah. Kaget Nabi. Kata Nabi, itu Abu Jahal. Orang payah membunuh Abu Jahal itu tak bisa. Dia pandai berkelahi, pandai berpedang, pandai memanah. Ada ya Rasulullah. Kata Nabi, lima tuktul. Kenapa engkau bunuh? Kenapa engkau membunuh? Kenapa engkau pengkal lehernya? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-udhunu bil-udhuni war-ra'su ziyadah. Telinga dibayar telinga, yang kepala ni bonusnya ni ya Rasulullah. Itu dia. Jadi kalau langsung kepala kan tak buat telinga kali kan. Kalau cek telinga aja kan tak buat kepala dah. Gitu. Langsung tak buat langsung dengan telinga-telinganya. Itu yang membunuhnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi SAW. Yang boleh masuk rumah Nabi itu dari golongan laki-laki, lalu lalang keluar masuk dua. Abdullah bin Mas'ud satu, Anas bin Malik satu. Itu keluar masuk rumah Nabi. Sampai Abi Musa Asy'ari tiba di Madinah. Abi Musa Asy'ari belum berjumpa lagi dengan baginda Nabi SAW. Belum tahu dengan siapa saja keluarganya Rasulullah. Abi Musa Asy'ari mengira Abdullah bin Mas'ud itu keluarga Nabi. Kenapa? Karena keluar masuk daripada rumahnya Rasulullah SAW. Keluar masuk. Rupanya bukan keluarga Nabi, sahabat Nabi. Nabi nak perlu siwak, langsung ada. Nabi perlu sisir, langsung ada. Beliau menyediakan. Nabi ingin pergi ke tempat acara, Nabi masuk, sendal ditinggal Nabi di luar. Dia yang bawa sendal Nabi. Dimasukkan sendal Nabi ke tangan sebelah sini, satu sebelah sini. Jadi yang disebut dengan sahibun na'lain. Dua sendal Nabi di dua tangannya. Dua tangan ini maksudnya Nabi kan ada bertali dua tali daripada sendal Rasulullah SAW. Dimasukkannya tangan ke sini satu, masukkannya di sini letaknya sendal Rasulullah. Siapa kira-kira yang bisa memegang sendal Nabi? Bukan sembarang orang, pasti orang terdekat dengan Rasulullah. Itulah dia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pernah diamanahkan oleh beberapa orang khalifah jadi gubernur.
dan kemudian pernah juga diamanahkan sebagai orang yang mengajarkan, melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Suaranya cantik sekali, suaranya indah. Jadi ketika sahabat Nabi dari dulu sudah sering menyuruh orang sahabat berganti-gantian untuk berceramah. Jadi sahabat yang hadir diminta ganti-gantian untuk berceramah. Sampai hari ini seperti itu kebiasaan masyaikh kami di Timur Tengah seperti itu. Jadi umpamanya kita hadir di majlis beliau, murid beliau suruh berceramah agak 10 sampai 15 menit. Fadhal kata beliau. Itu kita berceramah dulu. Begitu. Jadi dulu zaman Nabi dah seperti itu juga. Zaman Nabi suruhlah Abu Bakar pertama. Abu Bakar khutbah dengan ayat, dengan hadis. Kemudian Nabi suruh pula lah Sayyidina Umar. Nabi suruh pula lah Sayyidina Utsman. Ada yang terlampau lama Nabi berhentikan. Jadi memberhentikan itu dulu juga sudah ada. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alah berhenti engkau nak joleh apa yang aku sabit," dah katanya. Berhenti sahabat tadi. Jadi dari dulu sudah ada. Naiklah, siapa naik? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah, ya Abu Abdullah silahkan. Naiklah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tak pandai sebenarnya Abdullah bin Mas'ud ke ceramah naiknya, pandai mengaji, nya qari, bukan mubaligh. Dia qari. Tapi karena disuruh Rasulullah dia beranikan berdiri. Apa kata dia? Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kita. Wa kitabu dusturuna, Al-Qur'anu dusturuna, Al-Qur'an pedoman kita. Wa ka'batullahi kiblatuna, dan Ka'bah adalah kiblat kita. Wa Muhammadun nabi, wa hadza nabiyuna, bukan menyebut nama nabi dia. Wa hadza nabiyuna, sambil berdiri itu, wa hadza nabiyuna, dan ini nabi kami. Tiba-tiba aja bahannya itu dapat dia itu. Kemudian dia bacalah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Setelah Abdullah bin Mas'ud berceramah, langsung Nabi komentari. Cuman itu saja. Habis Abdullah bin Mas'ud duduk, langsung Nabi komentari. Kata Nabi, raditu bima radallah, raditu, aku redha dengan apa yang diredai oleh Abdullah bin Mas'ud, dan aku pun membenci sesuatu yang dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia. Itu tiba-tiba aja itu ucapan dia. Allahu Rabbuna wa ka'batullahi kiblatuna wal Qur'anu dusturuna wa hadza nabiyuna. Kan 4 saja kata dia. Dan ini adalah nabi kita katanya. Wa raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dibaca kemudian Nabi mengomentari. Itulah dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Kita satu saja harapan kita setiap membaca nama sahabat, nama orang-orang soleh ni, Allah beri peluang kita nanti di surga berjumpa dengan orang-orangnya. Biarlah di dunia kita sebut nama Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abi Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Setidaknya dengan kita kenal nama dia di dunia, kenal nama beliau orang-orang mulia yang Allah puji dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, kita berharap kita nanti berjumpa dengan orang-orang ini dan bahkan duduk bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga, dibayangkan di surga orang-orang pada berkumpul, orang-orang saleh berkumpul, orang-orang para aulia salihin berkumpul dengan Rasulullah. Orang-orang akan bercerita, itu Abdullah bin Mas'ud, itu dia orangnya. Kita di dunia lah pernah mendengar, oh itu orangnya rupanya. Ketika di dunia mendengar, di akhirat di surga kita berjumpa langsung dengan orangnya insya Allah.